Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk bermain game Patno atau Genshin Impact di HP Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon atau Mido dengan RAM 3GB. Apakah bisa? Mari kita coba. HP ini menggunakan SoC Snapdragon 625 yang seharusnya tidak kuat untuk bermain game Patno. Selain itu, internal HP ini juga cuma 32GB dan auto gak bakal muat data gamenya. Walaupun begitu, saya akan maksa dan ngotot untuk bermain game Patno di HP ini. Langsung saja kita mulai prosesnya. Pertama, saya akan pasang ROM yang katanya paling cocok untuk gaming di HP ini, yaitu Kasa berbasis Android 10. HP ini sekarang masih terpasang MIUI 12 yang saya review kemarin ROM-nya. Kalian bisa lihat review ROM MIUI 12-nya itu di channel saya. Untuk pasang ROM Kasa ini, kita perlu restart HP-nya ke recovery. Untungnya di custom ROM MIUI 12 ini gampang, tinggal tahan tombol power buat masuk ke itunya recovery-nya. Jika sudah masuk ke recovery, kalian bisa install lewat file atau ADB sideload. Saya akan install lewat ADB sideload, jadi saya colok dulu HP-nya ke komputer atau PC saya. Di HP, aktifkan mode ADB sideload dengan pergi ke Advanced, lalu ADB sideload. HP-nya harus berada di mode sideload untuk bisa flash zip langsung dari PC. Lalu, di PC saya ketik ADB sideload dan ROM kasanya untuk menginstal ROM-nya lewat ADB sideload. Jika berhasil, maka akan muncul pesan unik dari pembuat ROM ini di HP-nya. Tisu, bertahan, melewati batas, pantang menyerah hingga berhasil. Pantang menyerah seperti si Gemo yang kemarin low streak 3 kali, tapi akhirnya pecah juga low streak-nya. Setelah install zip custom ROM-nya beres, kita lanjut ke format data. Di sini saya gak pasang GApps atau alat mata-mata Google. Alasannya agar lebih ringan HP-nya, karena kita perlu memaksimalkan semua performa HP ini. Setelah beres, langsung saja kita restart dan booting ke ROM Kasa. Boot screen-nya keren ini, ada tulisan warna hijau ganti-ganti, mirip kayak Henkel-Henkel TZY gitu. ROM-nya juga bootingnya cukup cepat, gak lemot kayak MIUI yang mendekati boot loop. Setelah beres booting, kita langsung dibawa ke tampilan awal, karena saya gak pasang GApps, jadi gak ada OOBE-nya. ROM ini cukup bersih dan gak banyak bloatware-nya, tidak seperti HP Samsung Grand Prime kemarin. Kalian bisa lihat video saya nge-flash top ROM bawaan Grand Prime di channel saya. Yang saya rasakan pertama kali dari ROM ini, tombol bawahnya auto gak jalan. Ternyata secara bawaan ROM ini matiin tombol bawahnya. Jadi kalian harus aktifin di setting dulu baru bisa dipakai. Saya hampir kaget dikira HP ini tombolnya tiba-tiba rusak. Untungnya nggak separah ROM Color OS Oppo kemarin yang sampai gak bisa multitasking. Kalian bisa lihat video saya pasang ROM Color OS Oppo di Redmi Note 4 ini di channel saya. ROM ini memiliki mode gaming. Dan mode gamingnya bisa lihat FPS. Jadi nanti bisa kita pakai untuk lihat seberapa banyak FPS yang bisa didapatkan di HP ini saat main game 4No. Kalau misalnya fiturnya jalan. Tapi yang paling penting untuk video ini, ROM ini bisa mengubah SD card menjadi internal. Saat saya coba format SD card-nya, saya melihat tulisan Format as Internal. Kebetulan saya sudah memasang SD card Samsudin berukuran 128GB di HP ini. Aslinya saya gak punya SIM tray HP ini. Jadi saya paksain masukin SIM tray punya Redmi Note 4 versi MediaTek. Ya, kalian gak salah denger. SIM tray-nya Redmi Note 4 MediaTek gak bisa masuk ke Redmi Note 4 Snapdragon. Saya baru bisa paksain masuk setelah saya patahkan besinya. Redmi Note 4 Snapdragon dan MediaTek itu lebih banyak perbedaannya daripada kesamaannya. Yang sama itu cuma namanya, sisanya kayak langit dan bumi. Seperti yang kalian ketahui, ukuran game Patno sekarang sudah lebih dari sisa internal kosong di HP internal 32GB. Jadi saya terpaksa maksain nambahin internal pakai SD card. Jadi langsung saja kita coba gas cara mengubah SD card menjadi internal 100% work no root. Sayangnya pas di tengah jalan malah mental dan muncul tulisan corrupted. Saya harus panggil KPK soalnya ada yang korupsi SD card saya. Akhirnya saya coba lagi format SD card-nya. Kali ini ada kemungkinan sukses karena gak mental lagi pas 40%. Dan ternyata berhasil. Kita berhasil mengubah SD card-nya menjadi internal. Sekarang, HP ini memiliki total penyimpanan 160GB. Sama seperti RAM PS3, wawasan aku luas banget. Sekarang, waktunya kita pasang game Patno. Tapi ternyata ROM ini gak ada browsernya. Jadi kita gak bisa langsung browsing. Saya akan coba download Bromide. Ini adalah browser Chrome versi Floss dan open source. Cocok untuk dipasang di HP yang gak ada GMS-nya atau GApps-nya. Saya download yang ARM64 karena ini HP 64 bit. Bukan J2 Prime dan Redmi 9C.
Lalu, saya pasang lewat ADB dengan perintah ADB install nama APK-nya. Pastikan USB debuggingnya sudah nyala kalau mau install lewat ADB. Sekarang, browsernya sudah terinstall dan kita bisa browsing pakai HP ini. Dari tampilannya, Bromide ini tuh mirip sama Chrome karena ya aslinya Chrome. Pertama, saya akan download TapTap, karena katanya Genshin versi TapTap itu lebih lancar daripada versi Play Store. Setelah itu, saya coba install TapTapnya. ROM Kasa ini tampilan install APK-nya unik dan beda dari bawaan Android. Setelah install TapTap, saya akan download Genshin di dalamnya. Tapi saat saya cari game Forno, gak ketemu gamenya. Dan baru ketemu saat saya cari Genshin. Langsung saja kita download gamenya. Setelah beres download, TapTap bilang matikan MIUI Optimization. Padahal kita gak pakai MIUI. Saya yakin ini aplikasi cuma ngedetek mereknya aja. Kalau mereknya Xiaomi, tampilin pesan ini. Langsung saja kita install Genshin-nya. Tentu saja HP ini 64 bit, jadi auto support seharusnya. Saat kita jalanin Genshin, ROM-nya otomatis mengaktifkan Gaming Mode. HP ini bisa jalanin Genshin dan muncul logo HoYoVerse dan masuk juga ke dalam game tanpa crash. Tidak seperti HP Xiaomi Redmi Note 2 yang malah mental dan ngebug saat jalanin Genshin. Kalian bisa lihat video custom ROM Redmi Note 2 dan coba Genshin di channel saya. Sayangnya, kesenangan saya berakhir setelah muncul error ini. Sama kecewanya seperti saat pendukung Anies lihat QuickCount. Katanya penyimpanan saya gak cukup, padahal saya udah ubah SD card-nya jadi internal. Ternyata saya harus migrate datanya ke SD card dulu, karena Genshin-nya masih nempel di internal HP bukan di SD card. Proses ini bakal mindahin datanya ke SD card dan bikin aplikasinya gak bisa jalan kalau SD card-nya dilepas. Setelah saya migrate datanya ke SD card, akhirnya Genshin gak protes masalah penyimpanan lagi dan langsung gas download sebesar 30 GB. Ini bakal lama banget prosesnya dan setelah ini bakal ada proses datanya. Kalau internet kalian lemot, auto harus ditinggal tidur. Ini downloadnya lama karena filenya besar. Tapi proses selanjutnya seperti proses compiling shader dan juga prepare load data itu gak kalah lama. Lama banget juga. Kalau kalian itu gak bakal nunggu lama karena saya potong videonya. Dan akhirnya muncul pintu yang gak ada di Free Fire. Dan kita bisa langsung masuk ke pintunya. Loading selanjutnya gak kalah lama dan perlu kalian ingat ini loading dari SD card bukan eMMC HP. Setelah penantian lama, akhirnya kita masuk ke Genshin di HP ini. Langsung saja kita coba main Genshin di Redmi Note 4 ini. Oke, ini saya lagi proses edit video ini dan saya udah ngerekam ya gameplay saya mainin game Patno di Redmi Note 4. Tapi sayangnya videonya ada, videonya aman ya. Videonya aman, tapi nih videonya aman semua. Tapi suaranya hilang semua. Jadi saya gak tahu kenapa HP yang saya pakai record ini suaranya tiba-tiba bisu. Tiba-tiba kayak komisan. Tiba-tiba bisu, gak keluar suara. Jadi saya juga bingung ini footage-nya jadi auto gak bisa kepake padahal saya udah keluar ini di pas rekamnya. Jadi kemungkinan ya mau gak mau saya harus rekam ulang. Jadi saya harus coba lagi mainin game Patno. Oke, saya dapat kabar buruk. Sekarang saya pengen coba main game Patno lagi dan ternyata game Patno-nya nggak bisa dibuka karena SD card Smashduk saya korup lagi. Jadi saya bener-bener ini saya serius harus manggil KPK ini karena SD card saya korup dan ini saya harus format ulang lagi. Tapi kalau saya format ulang, saya harus download lagi game Patno-nya dari awal. Itu pun belum tentu nanti bakal normal lagi, bisa jadi bakal korup lagi. Jadi saya udah gak bisa main game Patno sekarang. Udah gak bisa dibuka karena SD card-nya korup, SD card tempat nyimpen game Patno-nya. Ya kecewa berat. Tadi saya iseng cabut ininya slotnya saya tusuk. Udah itu saya masukin lagi dan sekarang bisa kedetek ini si SD card Smashduk-nya. Kayaknya ini efek terlalu maksa pakai SIM tray-nya Redmi Note 4 MediaTek dipaksa di Snapdragon jadi kayak gini. Ini hanya untuk dilakukan oleh profesional ya. Jadi kalau kalian butuh SIM tray, pastiin beli yang cocok. Jangan kebelet maksa kayak saya. Oke, sekarang saya pengen coba nih. Saya udah bisa jalanin game Patno-nya belum?
Kayaknya udah bisa. Oke, mantap. Saya udah bisa main game 4.0 lagi. Jadi kemungkinan saya bisa lanjut record ya. Saya record ulang aja lah. Stres saya. Ini HP yang biasa saya pakai tiba-tiba gak jalan mic-nya. Emang ini banyak masalah sih, ini saya pakai HP Sony ini udah panas dikit nge-lag dan sekarang mic-nya hilang-hilangan. Bangsat emang. Saya gak bakal beli HP Sony lagi. Oke, sekarang kita akan coba main game 4.0 di Redmi Note 4 ini. Ini sekarang saya pakai set rata kiri dulu ya sebelum kita coba pakai set rata kanan. Ini setting rata kiri. Low, 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 semuanya off. Ini setting rata kiri. Dan yang saya kaget tuh ini di setting rata kiri gak parah banget itu, ini gak separah yang saya kira nge-lag-nya. Saya kira bakal 5 fps gitu, bakal udah kayak slideshow patah-patah banget. Ternyata saya kaget ini di setting rata kiri itu masih bisa gerak gitu, masih kelihatan gerak karakternya. Walaupun ya ini gak optimal juga sih, ini apa frame drop ini gak stabil banget ininya suhunya. Tapi jalan ini. Oke, sekarang kita bakal coba cari musuh ya. Kita coba ngelawan musuh dan ngecek performanya saat ngelawan musuh. Oke, kita mendeteksi musuh. Nah, itu di sana tuh ada slime. Kita akan coba lawan. Oke, kalian lihat ini banyak frame dropnya dan FPS-nya tuh langsung turun drastis pas ngelawan musuh. Jadi kalian harus sabar kalau mau main game 4.0 pakai HP ini. Soalnya saya juga kaget nih dapat 15 FPS juga udah kaget ini. Oke, kita coba lawan musuhnya lagi. Oke, kita berhasil ngelawan musuhnya. Dan ini gak nyaman ya frame rate-nya. Frame rate-nya gak stabil. Tapi saya kaget juga ini, maksudnya tuh masih bisa dimain tuh. Kalau kalian sabar banget, kalian bisa sama FPS rendah gitu. Ini kalian tuh masih bisa main game 4.0 di Redmi Note 4 ini yang cuma pakai Snapdragon 625 dan RAM 3GB. Ini tuh malah seingat saya tuh sedikit lebih lancar malah daripada Snapdragon 821 pakai RAM 4GB dan Exynos 7420 pakai RAM 3GB. Ini lebih lancar dari LG G6 dan Samsung S6 Edge yang pernah saya review kemarin. Padahal apa itu spek SoC-nya lebih jelek ini tuh Snapdragon 625 tuh. Seharusnya. Cuman satu hal yang saya sadar tuh ini kalau kayak buat ngebuka UI gitu, ini nge-lag banget. Oke, SD card saya penuh jadi kepotong ininya rekamnya. Jadi kalian kalau ngebuka UI kayak buat ngeklaim gacha gitu, ini agak-agak lebih lemot dari biasanya. Jadi kalian kalau mau gak cuman mainin gamenya, tapi kalian ngegacha juga harus kesabar kalau pakai HP ini. Kemarin saya sempat coba ngegacha di sini, gacanya nggak wangi sayangnya. Dan suaranya hilang ya karena ini HP yang saya pakai record ini ngebug. Jadi suaranya hilang pas saya ngegacha ya, gacanya juga gak wangi sih. Oke, itu untuk setting rata kiri ya. Sekarang kita bakal coba setting rata kanan. Kita akan coba apakah HP ini kuat pakai setting rata kanan. Oke, grafik. Saya sih harusnya nyiapin alat yang pemadam kebakaran itu jaga-jaga HP-nya meledak. Tapi bodoh amat lah. Kita langsung coba aja sekarang. Dan motion blur kita matiin karena ini fitur haram, ini bikin muntah. Oke, udah keras. Nge-lag brutal banget ini. Udah kerasa banget nih dari FPS ini udah mulai terasa seperti slideshow PowerPoint ini. Ini udah bukan game lagi ini. Ini kayak orang lagi presentasi di depan pakai proyektor ini.
buka aplikasi PowerPoint, nah kayak gini frame rate-nya. Nih kalau nge-ulti, nge-lag ya ini, nge-lag banget ini, patah-patah banget ya pas saya coba ulti. Dan ini tuh delay banget. Saya pencet tuh lama ini ya keluarnya. Oke nih saya coba ulti lagi nih. Saya coba ultinya si Faisal. Wah nge-lag ini, saya gak bisa ngekontrol burungnya saking nge-lagnya. Oke. Kita balik lagi ke ini, ke yang ini yang ngeluarin Galaxy Note 7. Si Kli ini senjatanya ngeluarin Galaxy Note 7. Waduh nge-lag banget nih. Jadi lambat banget. Saya mencet baru keluarnya 5 detik kemudian. Tuh lihat kalian, kerasa banget nih nge-lag ini, udah gak bisa dimainin ini. Walaupun grafik rata kanan. Jadi kalau pertanyaannya apakah Redmi Note 4 bisa main Genshin rata kanan, kalau main sih bisa, cuman ya gak nyaman gitu. Nge-lag banget kayak gini. Tuh saya nge-ulti aja 5 detik baru keluar. Mana ultinya nge-lag brutal. Jadi ini bottleneck-nya ada di CPU dan GPU-nya. CPU-nya juga ini CPU-nya ini isinya kan cuman Cortex A53 8 biji. Gak ada core yang besarnya. Dan untuk GPU-nya ini Adreno 506 yang agak-agak kentang juga ininya. Cuman yang hebat dari HP ini tuh gak panas sama sekali walaupun dipakai main game Partno rata kanan kayak gini. Cuman anget dikit banget. Ini Snapdragon 625 tuh salah satu prosesor paling adem yang pernah saya coba. Bahkan pas disiksa pun masih adem ya. Cuman panas dikit banget asli. Ini saya gak kerasa panas sama sekali. Bahkan kemarin saya pernah ngejalanin throttling. Oh ini kepencet. Ntar saya close dulu. Oke, udah saya kejauhan. Ini gak gerang lagi. Oke, gak jelas kejadian lagi. HP saya tiba-tiba stop nge-record, gak tahu kenapa. Oke, kita coba ulti lagi nih. Waduh, nge-lag. Oke, kita pakai si Galaxy Note 7 lagi. Keluarin sini ya. Malah kena tuh. Saya gak kepencet nih, gak gerang nge-lag. Saya pengen bunuh ini banteng ini, wih. Saya pengen bunuh ini si banteng PDIP ini. Nah, udah mati ya bantengnya. Dan sayangnya banteng kalah. Malah nomor 3 paling dikit itunya. Yang milihnya. Udah wafat kan deh si bantengnya. Kok masih ini lagunya masih lagu yang battle, kayaknya masih ada sisa satu lagi mungkin. Oh, itu masih ada Hilikur itu. Lupa saya, udah lama gak main game Partno. Oke, ini kita harus bunuh ini satu lagi. Oke, coba kita keluarin burungnya si Faisal. Keluarin lagi. Tuh nge-lag banget, enak banget ini. Asli susah nih saya ngegerakin karakternya tuh. Saking nge-lagnya. Udah beres belum? Oh, udah beres. Kita udah kebuka tuh, kita udah dapat petinya. Aduh, wafat ininya. Oh, gak, masih hidup. Oh, masih hidup. Ganti karakter. Oke, ini sama si Barbara, wangi. Wow. Oke, kita bunuh. Nah, udah. Oke, kita udah tenang sekarang. Kita ambil chestnya. Tuh, susah banget ini. Ini saking nge-lag brutalnya ini. Tuh, ini saya kemana lagi? Ini nge-lag sih susah dikontrol, saya kesel dah. Nih, saya terlalu maksa pakai setting rata kanan nih. Jadi susah ngontrolnya. Buka. Buka petinya. Oke. Kayaknya masih ada musuhnya, tapi
Stres saya kalau pakai setting rata kanan gini, ngelag brutal ini. Oke, kita turunin lagi settingnya ke setting rata kiri ya. Lebih usable pakai setting. Oke, kepencet, close. Kita pakai setting rata kiri. Oke, lowest. Nah, oke, sekarang udah agak-agak mending dibandingkan sebelumnya tuh kayak gak bisa gerak sama sekali saya, ngelag banget. Dan kemarin tuh ini game Patno tuh alias game kikir sempat bagi-bagi bansos. Yang hebatnya tuh udah hilang nih historinya. Tapi kemarin sempat bagi-bagi bansos, saya dapat 1000 berapa itu Primo Game, saya cobain gacha. Cuman ya itu footage-nya hilang suaranya. Nah, tapi kalau kalian mau main game Patno, kalian benar-benar kebelet banget, kalian harus banget main game Patno dan kalian cuma punya HP pakai prosesor Snapdragon 625, ya kalian masih bisa mainin, cuman ya harus ekstra kesabar dan pastiin pakai setting rata kiri, jangan pakai setting rata kanan. Kalau rata kanan auto ketar-ketir gak kuat. Kesimpulannya, Redmi Note 4 ini bisa jalanin Genshin Impact, tapi performanya sangat kurang dan tidak layak dimainkan. Jika kalian ingin bermain game ini, saya sarankan menggunakan HP yang lebih tinggi performanya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.